Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini saya akan angkat tema yang aktual, yaitu doa yang menyembuhkan. Doa yang menyembuhkan. Doa yang menyembuhkan itu berkisah tentang permohonan kepada Tuhan. Karena kita tahu sekarang masa pandemi. Sekarang masa di mana banyak sakit penyakit mengancam kita. Dan kita membutuhkan tentu tidak hanya upaya, tapi penyerahan diri di dalam doa. Doa adalah permohonan, dan permohonan manusia kepada Tuhan. Dan itu kemenangan Allah untuk menjawab doa kita, ya atau tidak, atau nanti. Tapi saudara, hari ini saya mau buka rahasia bagaimana doa yang menyembuhkan itu ditulis di dalam Alkitab. Dan saya berharap RHI Renungan hari ini bermanfaat buat kita, refleksi kita, memperkuat permohonan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Dan RHI Renungan hari ini menjadi berkat buat ibu, bapak, saudara, saya, dan kita semua. Saudara, mari kita ikuti bersama, dan saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan tentang hal ini. RHI Renungan hari ini tentang doa yang menyembuhkan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, secara keseluruhan silakan dibaca Yakobus 5, 12-20. Saya ulangi, Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 20. Tapi hari ini saya mengajak untuk mencermati khusus ayat yang ke-15, yaitu Yakobus 5 ayat 15. Yakobus pasal 5 ayat 15. Yang demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 15. Saudara, agar jelas saya akan ulang pembacaan Yakobus 5 ayat 15 dalam RHI Renungan hari ini, yaitu, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 15. Mari kita cermati hal ini, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kebenaran yang kita bisa cermati di ayat ini. Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Rupanya ada doa yang tidak lahir dari iman. Ada doa hafalan, doa rutinitas, doa sekedar syariat agama, doa sekedar kebiasaan rutin. Itu ada kan? Sehingga kalau ada sepiring nasi, lalu kita kemudian Tuhan memakan, amin. Nah gitu kan? Ringkasnya kan begitu. Jadi kalau lihat sepiring nasi dan lauk, lalu doa. Tapi apakah itu doa yang lahir dari iman? Belum tentu. Belum tentu. Nah, baik.
Ini rahasia yang pertama adalah rahasianya doa yang lahir dari iman. Doa itu permohonan kepada Tuhan, lahir dari iman berarti iman kepada Tuhan, kepada Allah yang berkarya di dalam Yesus Kristus yang penuh kuasa. Bagi orang yang tidak tahu, Yesus atau Isa Al-Masih dikiranya nabi. Bahkan ada yang bilang nabi kecil karena dia punya nabi besar. Dikiranya begitu, tapi biarin aja. Kita tahu Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar nabi besar. Yesus itu Mesias yang penuh kuasa. Saudara cari di kitab manapun, kitab suci agama apapun, ada enggak yang melahir, yang bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan, sakit disembuhkan, bahkan mujizat air menjadi anggur, roti sedikit cukup, bahkan lebih untuk 5.000. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada nabi yang seperti itu. Ada enggak? Nabi yang penuh cinta kasih, tidak pernah menghunus pedang, tidak pernah membunuh orang, tapi merangkul dan mengasihi orang banyak. Selain Yesus, Isa Al-Masih, enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi doa yang lahir iman adalah iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kuasa dan menyembuhkan. Rahasia pertama, kalau doa kita mau dikabulkan adalah doa yang lahir dari iman dan bukan doa syariat, ritual atau kebiasaan. Doa yang lahir dari iman dan imannya pasti kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat bacaan tadi. Dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Menyelamatkan dan membangunkan. Menyelamatkan berarti tentang spiritual, membangunkan itu tentang fisik. Berarti syarat yang kedua, doa yang lahir dari iman itu ada efek, ada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu nyata. Ini rahasia yang kedua. Pertolongan Tuhan itu nyata, yang dikatakan menyelamatkan, membangunkan, menyembuhkan. Karena apa? Karena karya Tuhan itu nyata bagi orang yang beriman. Bukan bagi sembarangan orang, bagi orang yang beriman. Itu poin kedua yang penting. Dan yang ketiga, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara, orang sakit bisa macam-macam. Orang sakit bisa karena memang itu suatu musibah, tidak direncanakan. Orang sakit bisa karena itu keteledoran orang lain yang menyebabkan. Tapi orang sakit bisa juga karena kesalahan diri, dosa yang tersembunyi, atau ada dosa yang dilakukan. Dan apapun itu, di firman Tuhan dikatakan demikian. Dan jikalau ia telah berbuat dosa, belum tentu ya, jikalau ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara, rahasia yang ketiga adalah pengampunan dosa. Yang pertama itu ada dengan iman, yang kedua itu ada penyelamatan dan penyembuhan, dan yang ketiga adalah pengampunan dosa. Saudara, pada kesempatan lain kita bisa baca dalam Alkitab bahwa ada orang yang sakit dan dia lumpuh ya, sudah lama. Kemudian Yesus tidak mengatakan engkau sembuh. Enggak. Yesus mengatakan angkat tilammu, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dan efeknya dia memang sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini ya, dari ayat-ayat ini, dari bacaan kita hari ini di dalam Yakobus pasal 5, khususnya ayat 15, kita mendapatkan poin penting, yaitu kalau mau doa yang diberkati dan berhasil harus dengan iman. Dan imannya kepada Yesus,
yang menyelamatkan dan menyembuhkan, bahkan yang mengampuni dosa. Saudara, apakah ini jaminan bahwa doa kita pasti berhasil? Saudara, saya beritahu dari awal bahwa doa itu permohonan pada Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa menjawab iya, tidak, atau nanti dulu. Itu kewenangan Tuhan. Lalu doa kita adalah permohonan, tapi yang kita baca adalah doa yang didengar Tuhan. Oleh sebab itu, kita memang tidak mengajarkan untuk memastikan doa ini semua pasti dituruti. Enggak betul itu, enggak bisa begitu. Tapi kita tahu bahwa doa yang benar ini yang diberkati Tuhan. Dan hari ini kita belajar, diberkati Tuhan itu artinya apa? Artinya doa di dalam iman membuat orang diselamatkan, dipulihkan atau disembuhkan. Yang terakhir tadi, yang ketiga, adalah membuat orang diampuni dosanya. Saudaraku, saya berdoa untuk yang sekarang sedang terpapar virus dan harus isolasi mandiri. Saya berdoa untuk kita semua. Bahkan saya berdoa untuk yang masih berduka karena ada anggota keluarga yang sudah berpulang gara-gara masa pandemi ini. Saya berdoa semoga Tuhan menguatkan kita yang sedang berduka. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk memohon, berusaha, dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong bagi yang masih terpapar. Dan saya juga berdoa semoga kita diberi kekuatan dan tidak tertular bagi yang masih sehat. Tentu dengan waspada dan tidak sembarangan menjalani kehidupan. Saudara, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tetap semangat dan ingat, doa yang benar adalah di dalam iman pada Tuhan Yesus. Doa yang demikian menimbulkan penyelamatan, penyembuhan, dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kabulkanlah supaya kami belajar untuk memiliki doa yang benar. Di tengah pandemi ini, tolonglah yang masih isolasi mandiri, bahkan ada beberapa yang sakit, Tuhan tolonglah. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjalani hidup di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur berserah demi Kristus pengantara kami. Amin.